Morgan, mumpung Kanat lagi makan ayam nih. Kanat punya tebak-tebakan. Ayam apa yang nyebelin? Nah, tahu nggak? Ayam geprek Kak. Bukan, coba lagi. Ayam goreng Kak. Salah. Jawabannya adalah ayamnya udah habis, nasinya masih banyak. Masih gitu aja nggak tahu. Ya elah, kenapa aku bisa kalah sama joke bapak-bapak ya? Nggak usah sedih. Tenang. Mendingan sekarang kamu yang tanya ke Kak Nenat. Mungkin Kak Nenat bisa jawab. Animal apa yang nggak pernah on time di sekolah? Animal yang nggak pernah on time datang ke sekolah ya? Ya. I'm the king of jokes. Jadi pasti Kak Nenat bisa jawab. Jawabannya kaki 1000 kan? Karena kakinya banyak, pakai sepatunya lama, jadi terlambat, bener kan? Iya. Udah tahu Kak Ya Nenat. elah, ini beneran ya joke-jokean. Ya emang sih, tapi kamu jangan sedih. Kak Nenat masih punya pertanyaan lagi. Kali ini tebak-tebakannya tentang Alkitab. Kenapa Nuh? Kalian lagi pada ngapain sih? Kaget ya Sani. Iya. Lagi Udah. ngobrol. Udah. Daripada Kak Nenat makin lama kayak bapak-bapak. Iya sih. Iya kan? Iya. Nah, mending kita sampein FLC News aja yuk. Halo FLC Family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan FLC Family di minggu ini. Saya ingin menginformasikan bagi FLC Family yang ingin menyaksikan ulang ibadah minggu Forward Living Church, FLC Family dapat menyaksikan kembali di YouTube channel Forward Living Church. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share ya. Selain tayangan ulang ibadah FLC juga selalu mengupdate setiap informasi yang perlu FLC Family ketahui. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok FLC di @forwardlivingchurch ya. Bagi FLC Family yang memerlukan support doa, FLC Family dapat mengunjungi home lounge setelah ibadah selesai. Karena tim doa dan volunteers FLC dengan senang hati akan membantu saudara. FLC juga menyediakan form doa yang dapat dibawa pulang untuk saudara isi dan dikembalikan di kotak doa yang ada di home lounge. Setiap pokok doa yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. Selain itu, FLC Family juga bisa mendapatkan informasi seputar gereja dengan menghampiri home lounge setelah ibadah selesai ataupun menghubungi nomor telepon gereja di 0816 633 633. Akan ada FLC staff yang dengan senang hati akan membantu saudara. Hai Om dan Tante, Morgan mau ajak anak-anak Om dan Tante join FLC Kids yuk. Di FLC Kids, kita bakal belajar firman Tuhan, bermain, dan pastinya seru-seruan bareng. Morgan tunggu di FLC Kids ya. Oh iya Morgan, Kanat mau sedikit kasih tambahan informasi mengenai FLC Kids. Di FLC Kids sekarang sudah menerapkan sistem check-in dan check-out ya. Parents dapat melakukan check-in sebelum ibadah dimulai dengan meminta lanyard kepada kakak-kakak FLC Kids. Kemudian jangan lupa untuk dikembalikan saat menjemput anak-anak parents setelah ibadah selesai ya. Saya mau menginformasikan bahwa di FLC juga kita memiliki The Flock. The Flock adalah youth community FLC untuk teman-teman yang berumur 16 hingga 25 tahun. Pada bulan Agustus nanti, Meet the Reality yang merupakan sebuah kegerakan rohani yang diadakan oleh teman-teman The Flock akan kembali diadakan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024. Pastikan teman-teman The Flock gak ketinggalan ya. Follow akun Instagram @theflock.flc untuk tetap terupdate dengan setiap informasi mengenai The Flock. Bagi FLC Family yang ingin memiliki komunitas kecil untuk dapat bertumbuh serta saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani hidup sehari-hari. FLC Family yang mau bergabung dapat bertanya serta mendaftarkan diri saudara di home lounge FLC setelah ibadah selesai ya. Bagi FLC Family yang ingin melakukan child dedication, FLC akan melakukan child dedication pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024.
Bagi FLC Family yang ingin mendaftar atau memerlukan informasi lebih lanjut, FLC Family bisa terhubung dengan teman-teman volunteers di Home Launch FLC setelah ibadah selesai. Kakak Nenat, Ya, aku tahu minggu ini kamu ulang tahun ya? iya bener. Happy birthday Kakak Nenat, and God loves you and God bless you. Thank you so much Morgan, kamu inget aja. Oh ya Morgan, yang ulang tahun di minggu ini bukan hanya Kak Nenat, Iya. tapi FLC Family juga ada yang ulang tahun di minggu ini. Iya. Yuk kita lihat siapa aja yang ulang tahun di minggu ini. Nah, kalau gini kan udah selesai informasi lebih santuy. Kak Nenat, coba tadi apa Ya. tebak-tebakannya? Aku penasaran nih. Aduh itu, aku lupa lagi Sani. Bentar ya, aku pikir-pikir dulu tebakannya. Ah, bosan main tebak-tebakan. Yuk kita mulai ibadah aja yuk. Ya, padahal Kak Nenat baru inget tebak-tebakannya. Kenapa Nuh waktu banjir bandang nggak mancing? Tapi kita mulai ibadah aja dulu yuk. Happy Sunday and God bless you. FLC Family, yang tahu jawabannya nanti cari aku ya. Puji Tuhan, Shalom Forward Living Church, Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan siang hari ini, amin. Sebelum mulai kita, mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perkenanan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah, memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk tertuju padamu Tuhan. Dan kami mau siap melompat, bersorak-sorai dan bersuka cita. Mari setiap kita yang percaya dan yakin dan siap untuk melompat, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah dan puji Dia. Sambutlah Dia, anak yang kudus. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari FLC sama-sama angkat suaramu, Pak. Sambutlah Dia, anak yang kudus, Sang Raja mulia, pujilah Dia. Marilah semua datang padanya, Dia juru selamat umat manusia. Sambutlah Dia, anak yang kudus, Sang Raja mulia, pujilah Dia. Marilah semua datang padanya, Dia juru selamat umat manusia. Hosana, marilah puji Dia.
dunia, pujilah Dia. Marilah semua datang padanya, Dia Juru Selamat. Mari angkat tanganmu. Hosana, marilah puji Dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Hosana, marilah puji Dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Sama-sama bertepuk tangan siang hari ini, saudara. Sing. Terpujilah Sang Raja mulia. Terpujilah Sang Raja mulia. Terpujilah Sang Raja mulia. Terpujilah Sang. Sama-sama nyatakan. Hosana, marilah puji Dia. Bersukacita, bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi yang rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Hosana, marilah puji Dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut, sama-sama angkat tangannya. Hosana, marilah puji Dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Mari sambut Sang Raja mulia. Mari sambut Sang Raja mulia. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau melompat memuji nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama bersorak buat Tuhan siang hari ini, saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya
Haleluya, boleh sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Dinyatakan pujian ini. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaanmu selalu sama Tuhan. Penyertaan yang tiada berhenti, masa depanku ada dalam hatimu. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, berharapanku. Penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Nyatakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh musim kan berganti, musim kan terus berganti. Penyertaan yang tiada berhenti, masa depanku ada dalam hatimu. Aman dalam-Mu, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, harapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, harapanku. Sampai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Para para ra para ra para para ra ra para para ra ra para para ra para ra para ra para. Kau begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mohon Nebel siapkan suaramu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Saudara boleh nggak sama-sama kita angkat tangan kita. Nyatakan pujian ini sekali lagi. Begitu sempurna kasih. Nyatakan dengan imanmu saudara.
melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Begitu sempurna Engkau Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawa aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Sekali lagi nyatakan harapanku. Begitu sempurna kasih-Mu. Bawa aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Kau pengharapanku. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati sejauh ini, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sore hari ini kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, kita kembali mau menyembah Tuhan. Kami hidup Tuhan bukan apa kata dunia. Kami hidup bukan apa kata orang. Tapi kami hidup apa kata Tuhan. Dan apa maunya Tuhan bagi hidup kami. Thank you Lord. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Kau pencipta hidupku. Amin. Pemelihara jiwaku. Kami nyatakan dari hati kami, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Oh
muliakan nama Tuhan sore hari ini. Segala pujian dan syukur bagi. Segala pujian dan syukur. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dari hati kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bawa senam hidup kami, senam jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami gak peduli apapun yang orang lakukan kepada kami. Asal Engkau yang ada bersama dengan kami. Kami catat melakukan segala perkara Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau baik, Tuhan baik. Kami katakan dari hati kami sore hari ini, salib-Mu adalah kemenangan kami. Bilur-Mu kesembuhan kami Tuhan. Salib-Mu. Mari nyatakan dengan rasa bangga sore hari ini, kemenanganku. Katakan bilur-Mu kesembuhanku. Bilur-Mu itu kesembuhan kami, kesembuhanku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Kemenanganku. Kami katakan bilur-Mu. Kesembuhanku. Kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang bersyukur atas
Puji Tuhan. Warm welcome, salam hangat, selamat datang di FLC. Ada di minggu terakhir di bulan Juli, di sepanjang 1 bulan ini kita telah belajar banyak tentang pemuridan. Kami berdoa biarlah di satu sesi terakhir, karena tentunya bicara pemuridan adalah sebuah perjalanan di setiap nafas kehidupan kita yang Tuhan kasih. Tapi merupakan syukur dan kebanggaan kalau dalam kehidupan kita bergereja, kita terus diingatkan dan belajar untuk hidup menjadi seorang murid. Selalu saya katakan, sebenarnya bukan hal yang sulit untuk bisa menikmati ibadah yang boleh kita lakukan sama-sama seperti sore ini. Tapi justru tantangan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita di luar sana. Mau ada orang, mau gak ada orang, tetap setia sama Yesus. Mau lagi mungkin happy karena bisa dapat sesuatu yang udah kita dambakan. Atau mungkin lagi dalam pergumulan, dalam persimpangan, dalam tekanan. Tapi gak cari jalan pintas. Tetap bisa fokus. Belajar untuk pilah-pilah masukan atau apa yang orang lain mungkin bisa kasih saran tentang kita. Karena pada akhirnya hanya jalan di dalam kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun kepada kekekalan. So, selalu menjadi sukacita kami buat melayani Anda yang terbaik. Tapi kami sadar kami juga gak sempurna. Tapi sebagai gereja kami selalu percaya it's not about the FLC di tempat ini atau ruangannya atau lokasinya. FLC selalu tentang keluarganya. FLC selalu tentang orang-orangnya. Dan kebanggaan kami bisa tetap beribadah, bahkan melakukan pelayanan sampai sore ini. Karena jauh sebelum ibadah ini ada, Yesus sudah lebih dulu ada di sini. Dan kalau Yesus yang melayani Anda datang sebagai seorang suami, istri, anak-anak dan orang tua. Dengar baik, sore ini gak ada yang sia-sia. Kami berdoa sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam persiapan mengakhiri bulan ini dan oleh perkenanannya kita mau masuk di bulan yang baru. Kita tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Dan sore ini Tuhan mengutus hambanya, seorang sahabat, pemimpin rohani yang baik, kepala rumah tangga hamba Tuhan, Pastor Ari, Ibu Tami sore ini. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kita dengar, bicara tentang pemuridan. 2 kali tadi kami telah mendengar, mendapat masukan, belajar lagi. Dan saya percaya sore ini tidak ada yang tidak diberkati. Jadi tolong kasih waktu, fokuskan pikiran hati. Jangan kasih kesempatan iblis curi benih yang baik. Jadi kalau ada gangguan, godaan, lawan itu. Supaya benih firman Tuhan sore ini kita nikmati setidaknya 1 minggu ke depan. Bersama dengan kasih dan kuasa Tuhan. Siap menerima firman Tuhan sore hari ini? Mari sambut hambanya, katakan sama-sama. Pastor Ari Wibowo berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 19 mulai ayat yang kedua berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Perhatikan ini saudara, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hari ini setiap dari kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Tuhan yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami, anugerah-Mu tidak berkesudahan atas kehidupan kami, kasih-Mu tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Karena itu Bapa, hari ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena Taurat Tuhan, kebenaran firman-Mu itu memberikan kesejukan bagi diri kami. Dan di antara kami yang hadir di tempat ini, kalau ada yang datang dalam keadaan mengalami pergumulan yang luar biasa, kesakitan yang begitu luar biasa, percayalah bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Karena itu hari ini Bapak, kami mau duduk diam, menyambut dan mengakui bahwa firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Karena itu bagi setiap saudara yang mau duduk diam di kaki Tuhan, menyambut dan mengakui firman Allah yang hidup itu, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama berkata, amin. Wow, shalom, selamat sore saudara semua. Silakan duduk, boleh berikan tepuk tangan untuk setiap teman-teman yang sudah melayani dengan sangat luar biasa. Saya sungguh bersyukur, ini adalah ibadah yang ketiga. Katanya save the best for last. Saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada saudara. Sehingga dalam setiap keterbatasan perkataan saya, Tuhan memberikan pengertian yang tak terbatas di dalam hidup saudara. Dan hari ini saya mau berterima kasih sekali lagi untuk gembala saudara yang terkasih, Pastor Joshua dan Alena Supit yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kepada saudara sampai 3 kali hari ini. Ini adalah sebuah berkat yang luar biasa untuk bisa berbagi kepada saudara 3 kali. Karena setiap kali walaupun menyampaikan seolah-olah firman, bukan seolah-olah, memang firman yang dibaca sama. Dan seolah-olah pengajarannya sama, tapi saya sendiri pun selalu diajar melalui firman itu. Karena firman Tuhan gak pernah basi saudara. Firman Tuhan gak pernah usang. Selalu memberikan pengertian yang baru. Karena itu saya sungguh bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada saudara semua. Dan saya tentunya juga membawa salam dari gembala saya, Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau sungguh mengasihi gembala saudara dan tentunya mengasihi saudara semua. Karena itu mengizinkan saya hari ini tidak bertugas di gereja di mana saya melayani. Tapi hari ini bisa melayani saudara semua di tempat ini. Dan saya hari ini juga senang banget karena di ibadah ketiga ini saya ditemani oleh istri saya, Tami. Ya, dan karena itu saya juga bawa salam dari kedua anak saya, Arya Petra dan Aura Bella. Mereka sungguh mengasihi saudara semua, karena itu mengizinkan ayah dan ibunya hari ini ada bersama-sama dengan saudara, tidak bersama-sama dengan mereka. Saudara siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Nah, saya masih tertantang tuh dengan pertanyaan tadi di awal ya. Tebakan atau jokes bapak-bapak tadi yang di awal. Saudara sudah tahu jawabannya belum? Kenapa Nuh pada waktu air bah dia
nggak mancing ikan. Kenapa Nuh tidak memancing, saudara? Karena Nuh cuma bawa sepasang cacing. Jadi kalau cacing itu dipakai buat mancing ikan, artinya Nuh sedang melanggar perintah Tuhan. Karena dia harus menyelamatkan sepasang-sepasang. Nah kalau sepasang cacing dipakai semua habis, saudara. Udah gitu belum tentu kepake dapat ikannya. Jadi karena Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka dia menjaga sepasang cacing tetap hidup. Saya dapat hadiah nggak? Ini tadi yang kasih tebakan siapa? Tapi saya juga mau kasih tebakan lagi kepada saudara. Ngomong-ngomong tentang tadi ya bahtera Nuh. Nuh kan harus menjaga binatang itu sepasang-sepasang. Menurut saudara, yang paling jadi pergumulan, jadi doa buat Nuh supaya binatang ini enggak sakit flu. Kira-kira binatang apa? Itu yang jadi doa Nuh setiap hari. Dia doakan supaya binatang ini jangan sakit flu. Karena begitu dia kena flu, binatang ini yang paling sengsara saudara hidupnya. Kira-kira siapa saudara? Binatang apa? Jawabannya adalah gajah saudara. Gajah. Saudara bisa bayangkan kalau gajah bersin, pilek, kira-kira menderita enggak dia? Ingusnya aja mau keluar lama banget saudara. Dan itulah kenapa Nuh bergumul, berdoa supaya gajah nggak sakit flu. Ya. Ini kenapa sih saya ngomongin ini? Nah, kisah Nuh tadi sebetulnya juga membukakan mata kita bahwa memang makhluk hidup itu tidak didesain untuk sendirian. Karena untuk mengalami pertumbuhan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Apalagi manusia. Binatang aja sepasang-sepasang. Nah manusia artinya apa? Manusia tanpa orang lain tidak bisa bertumbuh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena manusia memang diciptakan untuk tidak hidup sendirian. Dan tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Itulah mengapa seperti tadi dikatakan oleh Pastor Josh, pemuritan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan pemuritan itu bukanlah himbauan dari Tuhan, tapi pemuritan adalah perintah Tuhan. Dan itu yang kita kenal dengan amanat agung. Nah, tetapi di dalam pemuritan, ada satu fase atau ada sebuah perjalanan. Yaitu perjalanan untuk seseorang bisa bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Kristus sebagai kepala. Karena waktu kita bicara tentang pemuritan, kita tidak bisa melepaskan diri dari bicara tentang gereja. Dan seringkali banyak orang salfok atau salah fokus. Bahwa ketika bicara tentang gereja, banyak orang yang berpikir bahwa gereja itu hanyalah sekedar organisasi, saudara. Dan ketika bicara gereja sebagai organisasi saja, maka ketika kita bicara dalam konteks kelompok sel, komunitas sel, atau komunitas yang ada di dalam sebuah gereja, di FLC ini disebut dengan passion, maka kita jadi melihat bahwa, oh saya itu harus ikut komsel atau saya harus dimuridkan di dalam sebuah komunitas sel itu sekedar karena kewajiban atau sekedar karena rutinitas. Itu kalau kita melihat gereja hanya sebagai organisasi. Betul gereja adalah organisasi. Ya, di dalam komunitas sel, komunitas itu juga organisasi. Organisasi ini ditandai dengan apa? Ada keteraturan di situ. Betul apa tidak? Dalam sebuah organisasi ada sistem, lalu ada prosedur, dan ada aturan-aturan yang menjadi turunan dari bagaimana organisasi itu beroperasi. Nah tetapi, di dalam Matius 16 ayat 18, di sini kita akan belajar bahwa gereja ternyata tidak bicara soal organisasi. Ya, dalam
Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata jemaat di sini dari bahasa aslinya adalah kata eklesia. Saudara atau beberapa dari saudara pasti sangat familiar dengan kata eklesia. Eklesia adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar atau dipisahkan dari kumpulan orang lainnya untuk diberikan misi atau tugas khusus. Jadi pada awalnya kata eklesia ini adalah kata yang tidak bermuatan spiritual meaning. Tidak ada makna rohani di situ. Karena memang kata eklesia adalah kata yang dipakai sehari-hari dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada waktu itu. Jadi ketika ada sekelompok orang yang disebut eklesia, berarti ini adalah kelompok orang yang bisa jadi gubernur atau wali kota pada saat itu memilih mereka dan mereka dipisahkan dari kumpulan masyarakat yang lain untuk kemudian dipanggil ke balai kota misalnya dan kemudian diberikan sebuah misi atau tugas khusus. Nah, tetapi ketika Yesus menggunakan kata eklesia untuk menggambarkan jemaat atau gereja, maka kata tersebut menjadi bermuatan rohani. Nah, eklesia di dalam apa yang diperkatakan oleh Yesus adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang, tidak bicara tentang satu individu, tapi bicara tentang sekelompok orang yang dipanggil keluar atau dipisahkan dari kumpulan orang lainnya untuk diberikan tugas atau misi khusus. Dan misi itu yang kemudian kita kenal sebagai amanat agung. Nah, karena itulah maka pertumbuhan adalah kehendak Kristus. Pertumbuhan bukanlah himbauan dari Kristus, tapi pertumbuhan adalah kehendak Kristus. Karena misi yang diberikan kepada eklesia itu adalah, atau misi yang diberikan kepada sekelompok orang yang tadi diberikan tugas khusus itu adalah misi untuk memuridkan. Misi untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan ketika bicara tentang pemuridan, tentu indikator dari keberhasilan sebuah pemuridan adalah adanya pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan kehidupan. Nah, metodenya apa? Salah satu metodenya adalah melalui komunitas sel. Karena pada dasarnya manusia tidak diciptakan untuk bertumbuh sendirian. Karena memang tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian, saudara. Karena itu gereja pada awalnya bicara tentang organisme. Ya, organisme ini siapa? Eklesia tadi. Sekelompok orang tadi. Nah, apa yang sebetulnya menjadi misi atau apa gambaran dari misi yang diberikan kepada sekelompok orang atau sekelompok organisme itu sebagai sebuah gereja atau jemaat Tuhan? Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita baca ayat-ayat tadi, sepintas terlihat ada 4 perintah. Ya saudara, sepintas ya. Yang pertama apa? Pergi. Yang kedua memuridkan. Lalu yang ketiga bicara tentang baptis. Dan yang keempat adalah ajar. Tapi sebetulnya kalau dari bahasa aslinya perintah itu cuma satu, yaitu untuk memuridkan. Kata yang dipakai mateteusate, muridkan. Nah, lalu 3 yang lain itu apa? Nah, 3 kata yang lain itu yang menerangkan atau menjelaskan. Memuridkan itu ngapain sih? Coba saudara bayangkan kalau saudara adalah murid Kristus yang ada pada saat itu. Yesus berkata,
Pergi jadikan semua bangsa muridku, muridkan mereka. Pasti kita akan nanya kan, memuridkan tuh ngapain sih? Nah itu yang kemudian diterangkan melalui perilakunya. Jadi perilaku memuridkan atau behavior di dalam memuridkan adalah apa? Pergi. Pergi itu adalah sembari pergi dimanapun saudara dan saya berada. Di marketplace. Bukan hanya di gereja. Karena itu waktu bicara tentang komunitas, pemuridan terjadi di dalam untuk keluar. Karena kalau pemuridan hanya terjadi di dalam saja, maka sebetulnya tidak terjadi pertumbuhan dan pertambahan. Kenapa? Karena ini jadi tempat kumpul-kumpul seperti arisan. Tetapi sebuah komunitas, sel, atau kelompok sel itu memiliki misi bahwa organisme, ini kan sekelompok orang. Sekelompok organisme ini waktu kembali ke area di mana mereka ditempatkan, sembari pergi, dimanapun mereka berada, mereka bisa mencontohkan dan melakukan apa yang terjadi dan dilakukan di dalam komunitas itu. Jadi dalam komunitas sel yang sehat, gak ada tuh kata, jangan pisahkan kami. Karena ini bukan cuma untuk ngumpul selama-lamanya saudara. Ini untuk membangun pertumbuhan kehidupan, sehingga tanda kehidupan yang bertumbuh adalah organisme ini pergi keluar, muridkan bangsa-bangsa. Nah, apa yang dilakukan? Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bukan kata-kata saya, ini yang dikatakan Yesus. Di Matius 28 ayat 19. Nah, waktu bicara tentang baptis di sini, itu tidak bicara soal metode. Karena dalam hidup ini ada yang namanya prinsip, ada yang namanya metode. Metode itu seharusnya keluar dari prinsip. Merupakan implementasi dari prinsip yang dipegang. Jadi metode bisa bermacam-macam, metode bisa berubah-ubah, tetapi prinsip yang tidak boleh berubah. Gembala saya, Pastor Jeffrey seringkali mengatakan demikian, mengajarkan demikian. Kalau kita mengubah apa yang seharusnya kita pertahankan, yaitu prinsip, maka kita akan kehilangan identitas. Kalau gereja mengubah prinsip, pemuridan gak ada lagi. Gereja boleh ada ibadah raya, boleh ada ministry praise and worship, ministry consolation, ministry apapun. Tetapi jika di dalam gereja tersebut, di dalam ministry tersebut atau di dalam organisasi itu, sehebat apapun sistemnya, sehebat apapun prosedurnya, tidak terjadi pemuridan, maka gereja kehilangan identitasnya. Gereja tidak lagi menjadi gereja. Karena identitas dari sebuah gereja sebagai organisasi adalah di mana organisme yang ada di dalamnya mau untuk dimuridkan dan kemudian lahir menjadi pemurid. Jadi kalau kita mengubah apa yang seharusnya kita pertahankan, maka kita akan kehilangan identitas. Tapi sebaliknya, kalau kita mempertahankan apa yang harus kita ubah atau apa yang perlu kita ubah, yaitu metode, maka kita menjadi tidak relevan. Saya bisa mengerti hal ini? Karena apa yang seringkali membuat orang menjadi segan atau gak yakin untuk hidup bertumbuh bersama di dalam sebuah komunitas adalah, aduh nanti kalau dalam komunitas saya gak enak nih kalau gak bisa setiap hari datang, ya jadinya galau ya. Kalau saudara tahu ya, GALAU, gelisah antara lanjut atau udahan. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena ragu-ragu. Kenapa? Karena yang dilihat cuma metodenya. Aduh nanti kalau saya nggak bisa memenuhi prosedurnya gimana? Nanti kalau saya nggak bisa ini gimana? Nanti, masalah pemuridan nggak bicara cuma soal metode saudara. Prinsipnya harus dipegang. Prinsipnya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Itulah kenapa Tuhan atau Yesus memberikan perintah apa? Muridkan bangsa-bangsa.
Tanaman aja nggak ada yang bisa tumbuh sendirian. Kalaupun ada namanya tanaman liar, saudara. Iya apa tidak? Makanya di salah satu ayat juga dikatakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau nggak ada yang menanam, tidak ada yang menyiram, bagaimana kita bisa bertumbuh? Mau tumbuh sendiri, mau nyiram diri sendiri, mau nanam diri sendiri. Kalau nanam diri sendiri itu kalau kata orang Jawa itu blesek, saudara tahu yang blesek? Menanamkan diri sendiri gitu. Ya nggak ngerti nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi kalau mau nanya kita diskusikan boleh nanti habis ini. Sekalian kita bahas soal gajah yang pilek tadi. Tidak ada yang bisa bertumbuh sendirian. Itulah kenapa perlu komunitas. Tapi metode menjalankan komunitas ya bisa berubah-ubah. Prinsipnya yang harus dipegang. Nah, pemuritan tadi apa? Sembari pergi, dimanapun saudara berada. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, baptis ini tidak bicara tentang metode baptisan, saudara. Ini bukan bicara tentang baptisnya harus apa nih? Percik, selam, ciprat, celup, memang teh. Ini enggak bicara soal itu, tapi bicara soal prinsipnya. Prinsipnya apa sih baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu maksudnya apa? Tuntun mereka kepada pertobatan. Karena baptisan kan tanda pertobatan. Jadi itu prinsipnya, bukan metodenya. Karena kalau yang diributkan metodenya, saudara kan pusing sendiri, ini gimana ya? Kalau misalnya ada yang mau terima Tuhan di dalam komunitas sel saudara, tapi misalnya dia lagi sakit parah dan sudah di ujung dari kehidupannya di dunia ini, terus mau terima Yesus saat itu. Saudara mau cari kolam buat baptis dia dulu. Lah itu kan mempercepat waktu dia untuk ketemu Tuhan gitu kan. Sama seperti penjahat yang salah satu penjahat yang di sebelah Yesus waktu disalib ya. Apa Yesus kemudian bilang, tunggu, oke, tapi kamu mesti diselam dulu atau setidaknya dipercik dulu. Enggak kan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan satu metode untuk dipakai. Makanya ketika kita fokus bukan kepada metode tapi kepada prinsipnya, tidak ada satupun dari antara kita yang gak mau dimuridkan di dalam sebuah komunitas. Karena kita mengerti prinsipnya. Jangan pusing dengan metodenya. Jadi tuntun mereka kepada pertobatan dan setelah dituntun pada pertobatan apa yang harus dilakukan? Ajar mereka dengan segala sesuatu yang sudah Yesus perintahkan kepada kita. Pertanyaan saya, dari mana kita bisa mengerti dan bertumbuh dalam pemahaman kita tentang segala sesuatu yang diperintahkan Yesus dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah memiliki disiplin di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, kan hanya dari situlah kita bisa bertumbuh di dalam pengertian kita, pengenalan kita akan Kristus, dan kita bisa secara bertahap mengerti apa saja yang sebetulnya dikehendaki oleh Kristus dan sebaliknya apa yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh Dia. Ya apa tidak, saudara? Ini adalah juga proses pertumbuhan. Jadi memuridkan itu adalah perintah dari Yesus, bukan himbauan. Dan behavior dari memuridkan adalah kehidupan yang dimanapun kita berada, ada gairah untuk menuntun orang kepada pertobatan, memperkenalkan mereka kepada Kristus, bukan untuk mengendalikan hasilnya supaya mereka jadi Kristen, tidak. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi tugas kita adalah menanam, menyiram, menuntun mereka kepada, tugas kita orang percaya, menuntun mereka kepada pertobatan, mengenal Kristus, dan kemudian ajar mereka dengan segala sesuatu yang Yesus sudah perintahkan kepada kita.
Sudah belajar sesuatu hari ini? Lalu saya duduk tadi, saya diingatkan untuk melihat pemuritan dari satu aspek yang sangat penting, yaitu aspek tunduk atau penundukan diri, submission. Dalam kata passion tadi, ada kata submission. Bagian yang sangat penting di dalam pertumbuhan kita. Kenapa kita perlu ada dalam komunitas? Karena disitulah kita bisa belajar untuk tunduk. Belajar untuk submit. Dr. R. Bernard berkata bahwa man of authority is the man under authority. Orang yang mau memegang otoritas adalah orang yang sama, yang tunduk kepada otoritas. Makanya perlu orang lain. Karena bagaimana kita bisa melatih penundukan diri kita kalau nggak ada orang lain yang dimana kita bisa tunduk kepada dia. Dan tunduk ini menjadi barang mahal hari ini, saudara. Betul apa tidak? Tapi penundukan diri inilah yang sebetulnya menjadi ciri utama dari kehidupan yang bertumbuh dalam Kristus. Kenapa? Karena pertumbuhan yang menjadi kehendak Tuhan itu bukan sekedar pertumbuhan, saudara. Tapi pertumbuhan dalam kehendak Tuhan itu adalah seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 15-16. Yaitu, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kuncinya adalah pusatnya Kristus. Pusat pertumbuhannya, acuan pertumbuhannya adalah Kristus. Acuan pertumbuhannya bukan sistem, prosedur, organisasi. Tapi sistem atau prosedur atau dalam hal ini komunitas itu perlu ada untuk apa? Untuk melayani pertumbuhan dari saudara dan saya untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai kepala. Segala hal itu apa? Dalam iman kita, dalam cara pandang kita, mindset kita, dalam hubungan kita, dalam pernikahan kita, dalam bisnis kita, dalam pengelolaan keuangan kita, pertumbuhan dalam segala hal. Juga pertumbuhan di dalam gairah kita, di dalam menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada setiap yang mengaku sebagai murid Kristus. Pertumbuhannya ke arah Kristus. Tapi pertumbuhan ke arah Kristus dalam segala hal itu punya ciri, saudara. Cirinya apa? Efesus 4 ayat 16-nya, tadi ayat 15-nya. Ayat 16-nya bilang begini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi ada kata kunci di situ. Kenapa perlu organisasi? Ya, kalau dalam hal ini kita sebut komunitas sel ya. Kenapa perlu ada komunitas? Komunitas kan perlu diorganisasi, sudah betul nggak? Perlu diorganisir kan? Kalau nggak diorganisir kan jadi ormas liar. Oh iya apa tidak? Nah, kita ini kan di satu sisi kita adalah bagi orang percaya, kita yang sudah percaya kita adalah warga kerajaan surga, betul nggak? Tapi kan kita juga punya kewarganegaraan yang lain. Kita punya kewarganegaraan ganda, satu warga kerajaan surga sudah pasti. Tapi satu lagi kita adalah warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia punya aturan, punya regulasi. Makanya ada gereja sebagai organisasi. Karena kalau enggak, saudara dan saya kumpul, pemuritan jadi ormas liar. Tetapi ini enggak boleh dibalik. Karena komunitas ini tujuannya adalah untuk apa? Menuntun orang, organisme ini, melayani mereka untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai kepala secara rapi atau teratur. Jadi pertumbuhan yang dikehendaki Kristus adalah pertumbuhan ke arah Dia yang teratur. Makanya istilahnya kan disciples of Christ, bukan students of Christ. Karena kata disciple berhubungan dengan kata disiplin, bukan diselipin. Bedanya apa? Kalau disiplin berarti disengaja, diagendakan. Ya kan, makanya di dalam komunitas sel atau di dalam passion kan ada kan harinya kapan, ya kan, waktunya kapan. Coba itu enggak ditulis, saudara. Bingung enggak, saudara? Hari ini Selasa, jam 7 malam. Minggu depan belum tahu kapan.
Ya namanya pertumbuhan yang tidak teratur. Pertumbuhan yang teratur itu ada rencana, ada agendanya. Disiplin, bukan diselipin. Kalau diselipin kan ya udah nanti deh, gampang kalau ada waktu. Disiplin, itu rapi tersusun. Nah, penundukan diri juga perlu disiplin, saudara. Yang menarik adalah begini. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Tapi di situ intinya setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis atau menjadi percaya, mereka mengalami fase pertumbuhan. Yang pertama adalah mereka menjadi percaya, makanya mereka disebut sebagai believer. Ini adalah fase pertumbuhan ya, di dalam pertumbuhan yang rapi, tersusun ke arah Kristus dalam segala hal ya. Believer, lalu kemudian setelah mereka menjadi percaya, dikatakan di ayat 41, mereka bertekun di bawah pengajaran para rasul. Bertekun di bawah pengajaran para rasul, itu bukankah bicara tentang penundukan diri? Nah, mereka belajar sudah setelah itu. Mereka menjadi learner. Belajar apa? Belajar bukan hanya tentang belajar kebenaran firman Tuhan supaya hafal. Tidak, tapi mereka juga belajar tentang penundukan diri. Karena mereka menjadi murid. Murid itu berarti orang yang mau untuk diajar oleh orang lain. Murid yang menghormati dan tunduk kepada mereka yang mengajar. Believer, kemudian menjadi learner. Tapi setelah menjadi pembelajar, mereka harus mengaplikasikan, mempraktekkan. Makanya kemudian ayat selanjutnya bilang mereka saling berbagi harta miliknya dan lain sebagainya. Ya ada sebuah perubahan perilaku di situ. Yang tadinya mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Sekarang mereka mulai memikirkan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, membagi apa yang menjadi miliknya bukan untuk dirinya sendiri. Mereka enggak pelit, saudara. Makanya salah satu tanda pertumbuhan itu adalah generosity, kemurahan hati, bukan pelit. Kalau pelit namanya bantet, saudara, pertumbuhannya. Nah, tapi ini gak cukup. Karena ketika ada orang berkata begini, saya sudah menjadi pelaku firman. Tapi tunggu, ini baru separohnya, saudara. Karena setelah itu ya di ayat 47, 46, 47, di situ dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan mereka yang diselamatkan. Jadi Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan pertambahan. Tetapi kenapa mereka ini bisa disukai semua orang? Gimana mereka bisa disukai semua orang? Ini berarti kan disukai oleh bahkan orang yang belum percaya. Bagaimana, sudah imajinasikan, bagaimana mereka bisa, atau bagaimana orang bisa suka kepada mereka kalau mereka cuma ngumpul di dalam aja. Ngumpulnya sama orang-orang di dalam komunitasnya saja, tidak mau berkumpul dengan yang lain. Bagaimana mereka bisa disukai semua orang? Mereka disukai semua orang karena saya percaya bahwa mereka enggak hanya sekedar ngumpul, tapi mereka kemudian pergi ke marketplace dan kehidupan mereka bisa dicontoh. Kehidupan mereka menyinarkan kebintangan Tuhan dari dalam hidup mereka. Dan mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari di komunitas. Salah satunya apa? Penundukan diri. Doer, dan setelah itu mereka menjadi reproducer. Nah ini kalau disingkat BLDR atau builder. Kita membangun orang, pemuridan tentang membangun orang untuk bertumbuh dalam segala hal secara teratur ke arah Kristus sebagai kepala. Dan itulah gaya hidup murid Kristus. Dimuridkan untuk apa? Memuridkan. Dan ini bukan fase dalam satu garis linear, saudara. Ini adalah spiral, terus. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sampai kapan berhentinya? Sampai kita check out dari dunia ini. Yang namanya bertumbuh secara teratur dalam segala hal karena Kristus sebagai kepala adalah keyakinan kita, pengenalan kita akan Kristus terus bertumbuh. Hasrat kita,
penundukan diri kita untuk terus disiplin belajar kebenaran firman Tuhan terus bertumbuh. Perilaku kita di dalam mempraktekkan firman Tuhan terus bertumbuh. Dan gairah kita untuk menuntun orang kepada pertobatan, memperkenalkan mereka kepada Kristus dimanapun kita berada semakin bertumbuh. Itulah pertumbuhan dalam segala hal secara teratur ke arah Kristus sebagai kepala. Wow. Dan itu dimulai dari penundukan diri sebagai seorang murid. Tahukah saudara, di dalam Roma 13 ayat 1, di situ kan dikatakan, tiap-tiap orang harus apa? Takluk atau tunduk kepada pemerintah di atasnya. Karena tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Tapi habis itu prakteknya apa? Bayar pajak. Ini kadang-kadang kalau kita pikirkan, ya bayar pajak kalau pemerintahnya benar sih, sukarela ya. Kalau pajaknya dikorupsi masih mau bayar pajak enggak? Masalahnya pemerintah, tidak ada pemerintah baik yang terlihat benar menurut kita ataupun tidak benar yang tidak ditetapkan oleh Allah. Bayar pajak. Terlepas pemerintahnya seperti apa, itu urusannya tanggung jawabnya pemerintah sama Tuhan. Tapi bayar pajak karena itu tanggung jawab pribadi kita untuk melatih penundukan diri kita. Nah, menariknya kata tunduk atau takluk yang dipakai di Roma 13 ayat 1 tadi, itu berasal dari kata hupotasso. Dan itu adalah kata yang sama dengan kata yang dipakai di Efesus 5 ayat 22. Yang bunyinya adalah, hendaklah istri tunduk kepada suami dalam keadaan suami kaya, sehat, dan berkelimpahan. Apakah jawab saudara para istri? Aminnya kenceng. Masalahnya enggak bilang gitu. Ayatnya bilang hendaklah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dan itu kata yang sama yang dipakai. Cuma kan saudara berpikir gini, ya kalau dia bisa dihormati, gimana bisa tunduk? Masalahnya ini bukan perintah sebab akibat. Karena setelah itu juga dikatakan suami kasih istrimu seperti standar Kristus mengasihi jemaatnya. Rela berkorban untuk istrinya, bahkan mati untuk istrinya. Nah, itulah yang disebut dengan passion, saudara. Jadi penundukan diri itu erat kaitannya dengan kata passion. Kenapa? Karena passion itu berasal dari kata passio, yaitu cinta yang begitu besar, yang dimanifestasikan dengan kerelaan menderita. Bukan itu penundukan diri? Rela untuk menderita, bahkan mengorbankan nyawa bagi pribadi yang dicintainya. Bukankah itu yang sudah Yesus lakukan untuk kita semua? Karena itu, murid Kristus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita. Pada akhirnya, Christ-centered lifestyle adalah kehidupan yang bertumbuh secara pribadi dalam segala hal ke arah Kristus. Yang dilakukan bersama-sama di dalam komunitas. Melalui gaya hidup apa? Dimuridkan untuk memuridkan. Dan mari kita sama-sama belajar untuk menjadi murid yang tunduk. Belajar untuk penundukan diri. Karena penundukan diri itu bukanlah sebab akibat. Bayangkan kalau istri bilang gini kepada suaminya, bagaimana saya bisa tunduk sama kamu, kamu aja gak mengasihi saya. Terus suaminya bilang gini, ya saya baru bisa mengasihi kamu kalau kamu tunduk lebih dulu kepada saya. Enggak kelar, saudara. Itu namanya debat kusir. Nah, saya akan tutup dengan cerita ini. Saudara tahu asal muasal debat kusir? Kenapa namanya debat kusir? Karena ini melibatkan kusir, saudara. Kusir itu yang mengendalikan kuda ya. Delman ya. Ya, jadi satu ketika ada kusir sedang mengendarai delman itu, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang ibu-ibu yang naik delman itu, dan di tengah perjalanan saat semua sedang begitu damai, tenang, tiba-tiba kudanya kentut, saudara. Dan kalau saudara naik delman kan kudanya enggak berhadapan muka dengan saudara kan?
kudanya kan membelakangi kan. Jadi ketika kuda itu kentut, si ibu itu juga terkena imbasnya. Dia bau. Lalu dia spontan dia marah dan menegur si kusir itu. Dia bilang gini, Pak Kusir, kamu itu tidak memperhatikan kuda kamu. Kamu harusnya yang menjaga kuda kamu. Ya, Nuh aja menjaga gajah supaya nggak sakit flu. Ini kenapa kuda kamu biarkan sampai masuk angin seperti ini? Nah kusirnya bilang gini, loh itu bukan masuk angin. Kuda saya itu barusan keluar angin. Terus si ibu kemudian bilang, enggak itu jelas masuk angin kok. Pak Kusir, enggak itu keluar angin. Dan kemudian berjam-jam kemudian pembicaraan atau perdebatan itu tidak menemukan akhirnya. Karena tidak ada satupun yang mau menundukkan diri. Sementara kudanya saudara bodoh amat. Kudanya cuek, jalan aja. Ya, dan itulah yang terjadi kalau di dalam sebuah komunitas kita tidak belajar menundukkan diri satu sama lain. Karena pertumbuhan dalam segala hal secara teratur ke arah Kristus sebagai kepala dimulai dengan kesediaan kita untuk menundukkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan pujian ini. Sambil kita mengingat bahwa perintah yang Tuhan berikan atau amanat agung yang Tuhan berikan itu bukan sebagai beban yang begitu berat dalam hidup kita. Tapi itu tanda kasih Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan, Dia mau memakai kita yang begitu terbatas ini untuk menjalankan misi yang begitu besar. Untuk merepresentasikan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Bukankah itu sebuah kehormatan? Dan itulah yang membuat kita seharusnya tidak pernah berhenti untuk kagum dan hormat kepada Dia. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan syukur
hadir di atas pujian kita semua. Amin. Siapa belajar sesuatu pada sore hari ini? Yes. Kita terus berdoa biarlah setiap benih yang ditabur kita bukan hanya mencatat, tapi kita merenungkan, kita berdoa lagi kembali biar Roh Kudus bantu untuk kita benar-benar paham supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bukan berjalan sendiri tapi kita percaya ada banyak teman-teman yang Tuhan tempatkan di kehidupan kita bukan secara kebetulan. Tapi because He designed that way. Kenapa? Karena kita semua diberi kemampuan untuk menjadi builder for His kingdom. And there is no such story someone build a kingdom sendiri. There is no story like that. Biasanya selalu there is always a group of people. Dan kita percaya bahwa kehidupan bisa baik, tapi mungkin ada momen di mana Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi yang mungkin gak sebaik itu. Tapi kalau kita tertanam dalam satu komunitas, kalau kita punya our small groups, setidaknya kita bisa mengucap syukur dan berkata, thank God I have her, thank God I have him, thank God I have my small group. Karena ternyata di saat nanti kita melalui hal-hal yang mungkin kita di awalnya pikir kurang baik. Tapi ternyata Tuhan izinkan kita melalui proses, kita bertumbuh, kita melihat hasil yang Tuhan kasih perkenanan. Ada mujizat terjadi, kita bisa berkata, oh yes, now I get it. Kenapa Tuhan put me in this small group. Kenapa? Karena emang gak mungkin sendiri. Dan gak seru juga kan kalau merayakan kebaikan Tuhan sendiri. Masa mau cerita tentang diri kita ke diri kita juga. Masa cerita tentang mujizat Tuhan ke diri kita aja gitu, gak ada yang denger. Tapi percayalah bahwa ini semua akan mendatangkan kebaikan di saat kita pelan-pelan mau mempelajari. Saat kita pelan-pelan mengambil keputusan untuk mau bergereja lokal, untuk mau terlibat dalam satu komunitas. Di saat kita pelan-pelan mau memberanikan diri untuk ambil bagian, mungkin belajar apa sih artinya menjadi pelayan Tuhan, apa artinya melayani. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka dari itu ayo kita berikan dong apresiasi tepuk tangan untuk semua yang sudah ambil bagian pelayanan. You know, banyak sekali yang ambil bagian pelayanan dari tadi pagi, siang, sore, dan bahkan setelah Bapak Ibu pulang masih banyak sekali dari tim kita yang akan merapihkan tempat ini. Tapi there's no sungut-sungut, there's no marah-marah, there's no anger. Tapi there is thanksgiving, there is fun, there is budaya di mana kita bisa, walaupun mungkin secara fisik capek, tapi kita bisa mengucap syukur sama-sama, menikmati hadirat Tuhan terus dan terus lagi. Dan itu bukan buat semua yang melayani saja, itu semua buat Bapak Ibu juga. Makanya dengan kerendahan hati, kalau Bapak Ibu merasa ini udah waktunya aku mencoba terlibat, boleh nanti setelah ibadah connect with us at our home lounge. Untuk kita bisa ada waktu yang lebih detail lagi untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Gimana caranya tergabung di Passion? Gimana caranya kalau aku mau membantu? Gimana caranya aku cari tahu tentang Passion itu ada di mana saja? Hari apa saja? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku mau terlibat dalam pelayanan karena ternyata suara aku keren banget. Gimana caranya? Kalau ternyata aku tuh hobi banget foto, tapi selama ini kayaknya yang ngelihat fotonya cuma aku sendiri di foto album aku. Gimana caranya supaya mungkin talenta aku bisa tersalurkan? Come on, please connect with us at our home lounge karena there will be room for everybody, I promise you. Dan there is room for you to come as you are. Jadi kita di sini nggak sempurna, tapi kita percaya kita melakukan yang terbaik dalam satu kebersamaan di mana kita belajar satu sama lain. So, be a part of that. Dan biarlah tempat ini menjadi tempat yang aman, tempat yang baik, di mana kita bisa belajar dan berlatih. Karena kita percaya kita bukan dipanggil untuk bersinak berdampak hanya untuk di tempat yang seperti ini. Justru biarlah kita di sini diingatkan kembali, dikuatkan lagi, dapat penghiburan supaya di saat kita Monday to Saturday until we meet again on Sunday, kita in a good shape, kita bersinar berdampak.
kita bisa tidur di malam hari walaupun banyak hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol, walaupun banyak hal yang Tuhan masih izinkan terjadi di kehidupan kita, tapi kita masih bisa berkata, setidaknya aku tahu I'm on the right path and I'm not alone. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dengan kerendahan hati, kalau this is something for you, you want to try it, we would love to welcome you. Dan tentunya untuk yang baru pertama kali datang ke FLC, warm welcome. Kita sangat apresiasi dan menghargai keputusan Bapak Ibu untuk mau mencoba ibadah bersama dengan kami. Tentunya kita terus berdoa biarlah mendapat pengalaman yang baik. Dan biarlah pelayanan kita yang mungkin gak sempurna, tapi kita percaya Tuhan juga bekerja dengan setiap pelayanan yang kita coba berikan supaya ada perkenanan. Dan para ladies, are you here? Can I see your wave? So thank you especially to para ladies yang udah ikut kemarin to our women fellowship. So praise the Lord. We had a good second women fellowship. Please save the date for the next women fellowship which will be on the 29th of August, bulan depan. So kemarin kita sekitar 115-120 ladies. Thank you juga untuk setiap ladies yang membantu melayani sesama para ladies supaya bisa beribadah dengan nyaman. Dan kita percaya ada Women Fellowship yang berikutnya juga akan luar biasa. So please take note, mark your calendars. Dan tentunya juga next event will be the Flock Meet the Reality. So this was the Flock, our very first event, Meet the Reality. This is the first gathering. Dan kita akan melakukan next gathering. Tidak di tempat ini, tapi untuk semua yang ingin gabung, you are most welcome. Please connect with us at the home lounge supaya kita bisa memberikan informasi lebih lanjut. So, have a blessed week. And I'll see you next week. God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, enjoy your dinner, enjoy your fellowship. Pastor Ari, Ibu Tami, makasih untuk kerendahan hati. Doa kami seluruh pelayanan dan keluarga besar dalam kasih sayang Tuhan. Kemanapun Pastor Ari berada di utus Tuhan, pertobatan akan selalu terjadi. So see you guys next week. Kita masuk di bulan yang baru, ada sakramen perjamuan kudus. Saya akan bicara sepanjang 1 bulan, bicara tentang potensi dan sumber daya. Biar kita bisa semakin belajar di sepanjang bulan Agustus tentang arti perjuangan, arti kata kemerdekaan. Karena pada akhirnya semua kita harus semakin belajar untuk sadar diri, rendah hati, dan ajak diri. Karena tadi pertumbuhannya hanya kepada Kristus. Kita berdoa moga-moga semuanya semakin bulan bertambah, kitanya berkurang-kurang, hanya Yesus yang semakin besar. Hanya nama Tuhan dimuliakan. Thank you for coming, arahkanlah hatimu, pulang dengan bahagia, angkatlah kedua belah tanganmu. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah, kasih setianya turun, sukacitanya di setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Membimbing, mengarahkan, menasehati. Dan tidak akan pernah ada satupun hidup dan keluargamu dilepaskan Tuhan. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis. Bersama dengan Roh Kudus. Dari detik sore malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Have a blessed Sunday night. Ambil waktu bersaat teduh. God bless you.